Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambut cantiknya bunga anggrek di kebun Flower Family Fun, saya menyapa pecinta anggrek, pehobi anggrek, pegiat kebun. Apa kabar semua? Saya doakan semoga semua sehat dan selalu happy ya. Ini pagi hari di kebun Flower Family Fun nih. Jadi mataharinya masih terang banget dan karena kebun kami ini dinaungi pohon mangga yang lumayan lebat, jadi kadang-kadang sinar mataharinya itu ada yang menyembul malu-malu di antara pohon mangga, ada yang terjun bebas langsung dari langit nih. Jadi pencahayaan di video ini naik turun ya, dan saya harap ini nggak mengganggu kita semua dalam menyaksikan video dari Flower Family Fun. Dan semoga sekaligus ini juga bisa bermanfaat ya. Saya mau sharing tentang pengalaman saya beberapa minggu lalu mengunjungi nursery. Dan pulangnya saya dioleh-olehin sama si mamang-mamang anggrek itu, sebuah anggrek yang mamangnya sendiri nggak tahu jenisnya apa, namanya apa, apalagi ID-nya ya. Beliau hanya membekali saya sedikit informasi bahwa katanya bunganya ini unik banget, mirip topeng. Nah ini dia nih anggreknya. Jadi kalau pecinta anggrek, hobi anggrek, ada yang mengetahui jenis anggrek ini ya, boleh bantu saya tulis di kolom komentar. Dan kira-kira gimana cara saya merawat anggrek ini ya, yang konon katanya si mamang-mamang itu aja kurang berhasil dalam merawat anggreknya ini, apalagi saya ya. Saya yang baru belajar anggrek, kemudian kebun kami ini berada di dataran rendah. Ditambah lagi cuaca sangat panas, kelembabannya kurang ideal untuk pertumbuhan anggrek. Kira-kira bisa nggak ya? Tapi saya punya trik ya untuk merawat anggrek ketika kita nggak mengetahui apa jenisnya ya. Jadi ikuti saya bagaimana kira-kira saya merawat anggrek yang apa ya namanya, yang misterius ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya, dan jika berkenan boleh di subscribe, dan jika menyukai boleh di like dan di sharing ke media sosial. Oke, saya ingin bawa pecinta anggrek untuk memperhatikan salah satu anggrek yang ada di kebun Flower Family Fun nih. Ini penghuni lama ya. Coba kita simak baik-baik bentuk dari anggrek ini ya. Daunnya kurang lebih sama ya sama si anggrek misterius tadi, dan jumlah dari daunnya juga bisa kita perkirakan ya, bahwa kedua jenis anggrek ini adalah plant yang berdaun sedikit. Oke, dan kemudian coba kita perhatikan akarnya. Akarnya itu membulat panjang dan sepertinya menjalar ya, apa menggantung-gantung gitu ya. Nah, jadi inilah pedoman saya nih dalam merawat anggrek misterius atau merawat anggrek yang saya nggak ketahui jenisnya ya. Saya perhatikan bentuk daunnya, jumlah daunnya, dan bentuk akarnya. Nah, dari situ kita bisa tentukan kira-kira bagaimana pola hidup dari anggrek tersebut. Nah, setelah kita tahu pola hidupnya seperti apa, kemudian kita bisa mempersiapkan apa-apa aja yang kita butuhkan untuk merawat anggrek tersebut ya. Nah, ini feeling saya ini harus segera di repotting setelah 2 minggu ada di kebun kami nih ya. Alhamdulillah sih selama 2 minggu anggreknya baik-baik aja. Coba kita lihat bagaimana dalemannya ya. Iya, tepat dugaan saya. Ternyata sudah banyak akar yang mati ya, yang di dalam moss bawaan tadi. Mungkin telat dikit aja, kira-kira ini akan lebih banyak akar yang mati. Dan sekarang waktunya saya sangat hati-hati sekali membersihkan sisa-sisa akar yang sehat ini ya. Jadi semakin banyak kita menyisakan akar sehat, semakin besar kemungkinan plant kita itu akan tumbuh dengan baik ya setelah kita repotting. Nah, ini saya sedang bersih-bersihkan dari sisa-sisa moss. Untuk kemudian saya memilihkan media tanam yang sesuai dengan kebutuhan dari anggrek ini. Saya asumsikan anggrek misterius ini sama seperti pola hidup Vanda ya. Jadi saya butuh pot yang seperti ini.
Media tanam saya gunakan Coco Chips, di mana Coco Chips ini lumayan baik untuk menyimpan air ya, karena kelihatannya jenis anggreknya itu suka dengan banyak air. Dan juga saya tambahkan dengan sedikit kotoran hewan supaya lebih subur. Nah, ini sedikit kontroversi nih. Saya tambahkan sedikit pasir malang, karena menurut saya, sekalipun pasir malang ini bentuknya kecil-kecil ya, tapi dia tidak menyerap terlalu banyak air dan dia bisa menjadi bahan pencampur bagi si kotoran hewan tadi. Ya, supaya saya nggak terlalu banyak menggunakan komposisinya kotoran hewan ya, karena nanti bisa berakibat panas. Kalau media tanamnya panas, plantnya nanti bisa gosong dan mati. Karena ini potnya banyak bolong-bolongnya, maka saya butuh arang dan pecahan pot untuk melapisi bagian bawahnya supaya pasir malang dan kotoran hewan itu nggak mudah lolos ya. Kemudian saya tempatkan di atas arang dan pecahan pot tadi Coco Chips. Nah, ini Coco Chipsnya direndam dulu ya, dan saya merendamnya dengan vitamin B1. Saya suka menggunakan sabut kelapa atau Coco Chips karena juga mengandung unsur hara. Nah, ini cara saya mengadon pasir malang dan kotoran hewan. Kayak kue ya. Jadi saya gunakan 2 sendok pasir malang dan setengah sendok kotoran hewan yang sudah dikeringkan dulu ya, tapi setelah kering baru bisa kita gunakan. Nah, ini saya campurkan seperti ini supaya nanti lebih mudah kita aplikasikan ke pot untuk anggrek kita. Kenapa sih saya kok nggak pakai apa namanya cacah pakis? Cacah pakis dibandingkan dengan Coco Chips itu lebih mengikat air Coco Chips ya, karena golongan Vanda itu kan golongan anggrek yang menyukai banyak air, sehingga saya gunakan media tanam yang mengikat airnya itu bisa secara sempurna. Nah, untuk penggunaan Coco Chips saya juga bedakan menjadi 2 bagian, yang masih ada cangkang dan yang hanya serabutnya saja. Jadi untuk yang cangkang tadi di bagian bawah, dan untuk yang serabutnya nanti untuk menutupi akar. Kira-kira seperti ini ya. Jadi paling bawah adalah arang dan pecahan pot, kemudian di atasnya adalah Coco Chips yang masih ada cangkangnya. Baru kemudian kita tabur dengan pasir malang untuk pengikat kotoran hewan. Baru setelah itu kita tanam deh anggreknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan sehat. Nah, setelah itu terakhir kita tutup dengan Coco Chips yang serabutnya aja. Nah, ini penting ya untuk kita perhatikan bahwa akar itu harus menjuntai dan kita beri rongga untuk sirkulasi udara. Karena sifat dari anggrek ini adalah memiliki akar angin ya, sama seperti Vanda. Artinya mengambil nutrisi dari udara atau dari angin. Oke, alhamdulillah sekarang anggrek misterius kita sudah resmi jadi penghuni kebun Flower Family Fun. Sekalipun kemarin-kemarin sudah jadi penghuni ya, tapi sekarang sudah dalam keadaan di repotting. Udah nggak pakai media tanam dari nursery. Nah, ini saya tempatkan di sebelah Dendrobium baby ya. Usianya kira-kira 1 tahun deh kalau nggak salah. Dan sebelahnya ada Wilsonara yang baru saya repotting karena bulbnya busuk. Mudah-mudahan sehat ya Wilsonaranya. Dan kita sekarang jadi tahu ya bagaimana merawat anggrek dengan membaca ciri-ciri ya. Kalau daunnya panjang-panjang sedikit berarti dia butuh air yang banyak dan cahaya matahari sedang. Kalau daun-daunnya besar dan kemudian agak tebal itu gimana? Nah, berarti daun-daun yang besar itu membutuhkan matahari yang sangat sedikit dan air juga sedikit. Contohnya adalah Phalaenopsis. Oke, terima kasih. Wassalam.